Waktu itu belajar tentang benda cair, benda tentang zat padat, cair, gas. Gambarnya saya ini sebarin kemarin kan, disuruh ngambil, tempel kayak gitu nah situ. Sudah itu dijelasin, sudah kita tanya jawab dan sebagainya, bisa nih mereka. Ada yang nyeletuk, Bu, kapan kita belajarnya? Halo teman-teman di rumah, ketemu lagi dengan Jenny di sini, tentunya dalam program wawancara semifinalis guru SD favorit se-Kota Palembang tahun 2023-2024. Kali ini kita bersama salah satu semifinalis yang merupakan perwakilan dari SD Negeri 167 Kota Palembang dengan Ibu Lulah Natalia. Iya, benar Mbak Jenny, benar teman-teman. Siapakah Bu Lulah? Nah, siapa ya mari kita kulik habis bagaimana perjalanan Bu Lulah sebagai seorang guru. Halo Ibu Lulah, apa kabar? Halo juga Mbak Jenny, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini mengajar Bu? Mengajar. Iya. Ibu mengajar wali kelas atau? Wali kelas. Kelas 3B. Kelas 3. Iya, kelas 3. Termasuk kelas rendah. Kelas rendah Bu ya. Kelas yang anak-anak berarti mayoritasnya yang baru menuju pubertas. Ya nggak sih Bu? Biasanya kelas 3 enggak, kalau kelas 5, kelas 6 yang menuju pubertas. Kalau kelas 3 itu kan peralihan kan, dari kelas 1, 2, 3 kan yang masih bermain, dia baru mau beralih ke yang mulai belajarnya udah mulai serius kayak gitu. Nah, tapi masih mau ngubah gimana sih yang dari dia suka bermain tadi, gimana cara kita biar dia ini belajarnya bisa serius kayak mana itu. Jadi udah mulai mau mendewasakan anak-anak. Iya, materinya kan juga udah mulai, biasanya kelas 3 kan udah mulai banyak materinya kan, udah mulai ini beda dengan kelas 1, kelas 2 kan. Sudah mulai berat Bu ya untuk anak-anak di kelas 3. Sudah mulai lumayan. Berarti seorang Bu Lulah tak hanya mengajar matematika, tapi hampir semua mata pelajaran hampir. Karena ada beberapa kan materi yang materinya masih yang guru bidang studi. Tapi memang lebih banyak guru kelas. Mayoritas guru kelas itu merangkap jadi ibu kedua. Setelah dia. Iya, kalau guru ibu kedua. Sekali. Ibu Lulah, sejauh ini kan menjadi seorang guru. Sudah berapa lama Bu? Alhamdulillah saya tuh mulai mengajar dari 2007 Mbak Jenny. Tapi kalau buat di SD itu mulai 2009 kita mulai ngajar. Pertama kali 2005. Tapi 2005 itu di SMA ngajarnya itu. Di tahun 2005 sampai 2006 kalau nggak salah ya. 2007 saya ngajarnya di SMA. Jadi dari 2007 sampai ke 2008 saya ngajarnya di SD juga, tapi di ini bukan di SD Pusri waktu itu ngajarnya. Dari 2007 sampai 2009. Nah, 2009 itu di SD IBA. Jadi habis dari SD IBA baru tahun kemarin. September. Kebenaran alhamdulillah dapat bagian nih, lulus P3K, ditempatkanlah di sini. Jadi lebih lama sih kemarin, lebih banyak itu di SD IBA ya. Kalau di total mungkin sekitar 18 tahun lah. Lagi musim buah. Biasanya kalau musim buah penyakit batuk biasanya kan. Oke. Ibu, jadi udah sekitar kurang lebih 18 tahun dari 2015. Ibu udah 18 tahun mengajar, yang tentunya bermula dari guru swasta Bu ya berarti. Iya, semuanya dari swasta. Semuanya dari swasta, SMA, kemudian, SMP, SD. Menjadi ikut tes P3K dan lulus jadi guru negeri sekarang Bu ya. Iya. Tentunya ada perbedaan Bu. Dan itu dari karakteristik seorang anak. Kita bahas karakteristik anak aja dulu Bu ya. Bagaimana Bu perbedaannya dan bagaimana cara seorang Bu Lulah menanggapi hal tersebut? Ya terus terang Mbak Jenny, awal masuk ke sini ya kaget. Memang udah sering kan ini kan penerimaan P3K yang saya ini kan udah gelombang ke berapa? 2 ya kalau nggak gelombang ketiga kalau nggak salah. Dalam 1 tahun Bu. Nggak juga sih, udah 3 tahun kan. Itu dari 2000 berapa yang pertama itu 2019-an tapi yang khusus K2 kan kemarin. Kemudian yang P3K teman saya sebelumnya itu tahun sebelumnya udah lulus duluan nih, ada orang 9.
Jadi udah ada dengar-dengar cerita nih ya. Ya, setidaknya udah observasi Bu ya. Kalau observasi tuh enggak, dia cuma cerita kan teman itu gimana beda jauh kayak itu nah kan antara negeri. Jadi maksudnya tuh siap-siaplah nanti, Mbak, dia bilang kayak itu nah, yuk kayak siap-siap lah ya katanya ini. Siap-siap mampu kan. Ini waktu ini kan kita teleponan itu. Pokoknya inilah katanya beda sama kita di swasta. Sesi terkejutnya mungkin Bu. Ya enggak lah pas waktu masuk ke sini karena memang terus terang agak beda Mbak. Yang pertama dari apa ya segi apa daya tangkap lah istilahnya ya. Kebenaran kan waktu saya di IBA juga kan sudah pernah mengajar dari kelas 2 sampai kelas 6, tinggal kelas 1 aja nih yang belum. Jadi paling tidak kan sudah ada perbandingan lah ya, sama-sama ngajar kelas 3 di swasta di tempat saya yang lama dengan ngajar kelas 3 di sini. Memang sih dari segi segi menangkap daya tangkap mereka tuh agak beda, lumayan bedanya. Kalau di sana tuh lebih enak. Karena kenapa? Guru-guru di siswa-siswa yang di swasta kan orang tuanya selain memang mereka nyekolahin di sana, mereka juga dilesin kan sama orang tuanya di luar kayak gitu. Nah terkadang apa yang mau dipelajari di sekolah itu sudah duluan mereka dapat. Jadi kita itu terbantu lah. Paling kalaupun misalnya ada yang belum ini berapa persen tinggal kayak gitu. Nah jadi lebih enak kan. Kemudian juga dari segi apa istilahnya ngaturin anaknya tuh sebenarnya lebih enak di swasta. Terus terang kalau kita itu lebih enak di swasta karena anaknya kita satu kali ngomong itu udah. Nah kalau di sini ekstra memang benar-benar ekstra. Itu juga berbagai macam faktor ya yang menciptakan. Iya mungkin berbagai macam faktor. Kalau bisa jadi kan kita kan faktor utama kan keluarga. Mungkin di rumah mereka sudah terbiasa ngomongnya itu kan pelan atau mungkin ini kan di keluarga. Nah kalau di negeri ya bisa jadi ya namanya juga orang tuanya tadi kan kebanyakan sibuk kan. Kalau yang di sini sudah itu bisa jadi faktor lingkungan, bisa jadi Mbak. Jadi ngomongnya tuh agak kenceng kan kalau di ini. Sudah itu juga bisa karena faktor lingkungan tadi mungkin kata-kata kan. Nah kalau anak-anak yang di swasta itu kan jarang, mereka kebanyakan di perumahan. Kalau habis pulang itu tetap langsung masuk rumah biasanya kan, nggak sosialisasi dengan lingkungan luar. Kalau anak-anak negeri kan kebanyakan perkampungan, jarang kan yang di perumahan itu. Karena di perkampungan ya banyak lah Mbak tingkah laku orang-orang yang mungkin lebih cepat. Biasanya kan anak-anak SD itu kan lebih cepat, dia itu kan dapat lebih cepat mengikuti kan, lebih cepat meniru anak-anak yang di sini karena lingkungan sosialisasinya lebih luas yang sekolah negeri ini, jadi banyak yang didapat tadi, entah yang bagus entah yang enggak. Nah apalagi kalau misalnya anak-anak tersebut belum terkadang misalnya mereka ngomong apa nih yang enggak bagus, saya tanya nih artinya apa, nggak tahu Bu, dia bilang kayak gitu. Nah anak-anaknya tapi mereka asal ini aja gitu. Padahal mereka udah ini nggak tahu tuh kira-kira bagus apa nggak. Jadi dijelasin lah di sini, oh ini maksudnya gini, kira-kira menurut kamu kalau misalnya seperti itu bagus apa enggak, bilang gitu. Enggak Bu, berarti ke depannya mau diinin lagi nggak nih, mau ngomong kayak gitu lagi enggak Bu. Nah jadi kayak gitu. Kalau di sekolah swasta kan orang tuanya memang lebih protektif kan. Iya. Jatuh deh ya. Pilih kan diedit Bu. Akan ada part yang dipotong. Tentunya batuk ini. Oke, nah benar. Sebenarnya Bu, kembali pada ragam anak Bu ya. Tentu ada faktor yang melatar belakangnya Bu, baik itu dari orang tua, nutrisi, benar-benar, dan tentunya biasanya segi ekonominya juga berpengaruh tentunya. Tapi akan menjadi PR nggak Bu bagi seorang ibu untuk penyesuaian anak-anak dari swasta ke negeri gitu? Di awal sih iya, cuman nggak terlampau lama karena biasanya kan walaupun saya di swasta biasanya waktu pertama kali masuk itu hal utama yang saya lihat tuh pertama kali biasanya karakter anak. Sekalian ngapalin nama, kemudian apa. Jadi kan di awal kan kita kenalan dulu nih. Kenalan dan saya tanya namanya siapa, tinggal di mana, keluarganya ada berapa, kerjaan orang tuanya, biasanya kan. Dari situ sih biasanya saya gali. Kemudian kalau misalnya ada istilahnya tuh ada kejadian apa di kelas, misalnya mereka ada
Misalnya ini ada satu anak di tempat saya itu, dia tuh ngomongnya cepat-ceplos ngomongnya Mbak, tapi ngomongnya itu kebanyakan yang nggak bagus. Iya, jadi kan saya ngadain pendekatan nih. Jadi anak itu nanti pas lagi istirahat, kan mereka tuh kadang suka ngumpul di meja saya. Kalau saya nggak keluar kan, jadi mereka suka ngumpul nih di meja. Mulai itu nanti ngobrol, saya pancing-pancing tuh. Dan mana, iya kemarin ini ibu dengar kamu ngomong ini nih kata temennya. Saya bilang gitu. Tawa kan dia, tidak sengaja bu, dia ngomong kayak gitu. Kenapa? Gue bilangnya dapat dari mana? Mulai diselusurin dapat dari mana? Apakah kan dari situ kan bisa ketahuan ini apa? Memang di keluarganya memang sering itu dengar dari mana? Nah, dia bilang ini bu, dapatnya dari ini, dapat dari lingkungan kan dari teman-temannya di rumah. Oh, gue bilang gitu. Baru nanti di ini Mbak dikasih apa istilahnya tuh? Dikasih masukan lah ya, dikasih apa pengarahan. Artinya tuh apa, kira-kira ini menurut kamu seperti apa. Nah akhirnya dia nemuin sendiri, oh ternyata nggak bagus, diarahin kayak gitu. Emang sih di awal ya itu tadi, karena memang ngajar SD itu udah lumayan lama, jadi ya kalaupun beradaptasi nggak begitu lama sih Mbak beradaptasinya, alhamdulillah. Oh ya, Ibu Lula. Jadi kalau kita simpulkan Bu ya, yang lebih ke PR seorang Bu Lula itu pendekatan kepada anak. Iya. Kayak mungkin di awal ada fase adaptasi yang terkejut duluan mungkin. Di awal. Masih ada Bu ya. Ada. Jadi sahabat rumah di rumah bisa kita ambil kesimpulan ya atau materi terbaik dari Bu Lula juga kalau semuanya itu bisa kita adaptasikan dengan memahami karakter dari anak memang. Bisa jadi tips nih untuk teman-teman rumah di rumah yang mungkin sekarang baru masuk atau baru lulus P3K, kita kan tidak tahu Bu ya. Ya atau mungkin bisa yang baru-baru ada kan Pak yang fresh graduate kan, yang baru mau terjun kayak gimana. Emang di awal itu kita harus paham karakter dulu anak. Kalau sudah paham enak. Mengarahkannya enak. Nanti tinggal kalau sekarang tuh alhamdulillah dan paling nanti kalau misalnya agak ini disebutin aja namanya atau kalau nggak saya liatin aja udah tahu deh, oh ini iya bu langsung kayak gitu. Nah udah tahu deh, ibu nih nggak suka berarti kayak gitu. Nah kalau udah diliatin mereka udah tahu kalau misalnya aku diliatin Ibu Lula lama berarti ada yang salah, dia bilang dengan saya, berarti ada yang nggak disukai nih sama ibu. Mulai deh nanti periksa kenapa kan. Dan ntar ada juga nih temennya yang bilang, katanya kamu itu tuh diliatin ibu dari tadi. Iya katanya karena apa kamu banyak ngobrol, dia bilang kayak gitu. Nah kan sama sama temennya. Jadi dengan kita paham karakter anak tadi, selain paham karakter anak kan kita juga bisa tahu kan dari kondisi keluarganya seperti apa. Jadi lebih enak mengkondisikan mereka di kelas, belajar pun jadi lebih enak. Memahami karakter anak sudah. Tapi tentu dalam pengajaran ada perbedaan. Di awal ibu mengajar dulu sampai sekarang pasti ada perbedaan Bu, baik itu media belajarnya, cara mengajarnya, pola mengajarnya. Bagaimana seorang Bu Lula menyesuaikan itu sehingga baik anak yang dulu maupun anak sekarang tuh ya memahami apa yang diajarkan oleh Bu Lula. Gimana Bu? Kalau dulu kan ya namanya baru kan Mbak, baru apalagi kita baru terjun kan otomatis media juga karena teknologi kan belum terlampau ini kan. Kalau dulu ya paling media kalau nggak yang disediakan dari sekolah kan biasanya ada kayak carta atau model kan yang disediakan dari sekolah, paling kita buat sendiri kayak gitu nambah atau menggunakan alam kayak contoh misalnya waktu saya ngajar di kelas 5 itu belajar tentang apa ya paru-paru kita belajar itu tentang biasanya paru-paru organ tubuh. Iya, tentang organ tubuh kan. Jadi paru-paru kemarin itu saya analogikan ke daun kemarin, Mbak. Jadi saya ambil daun tuh kan ya dua, dijajarin gini. Nah, ini saya bilang ini anggaplah paru-paru kita. Ini paru-paru sebelah kanan, ini paru-paru sebelah kiri. Kan ada yang garis-garisnya kan, mana yang alveolus, mana yang apa kayak gitu. Nah, mana yang bronchiolusnya. Nanti alveolusnya itu kan ada kayak garis-garis kecil-kecil itu kan, Mbak. Biasanya ada di bagian daunnya kan. Daun itu ada cabang-cabangnya. Nah, itu saya bilang nih nanti bronchiolusnya kan ada kayak bulat-bulat nih, kayak anggur kan. Nah, itu di sini. Saya bilang di sekitaran ini. Bronchus, ada alveolusnya. Nah, yang tulang yang ini kamu anggaplah dianya kayak bronchiolus karena dia bercabang. Nanti ada satu lagi saya bilang gitu. Nah, saya ambil tuh yang ini, Mbak. Dia tuh ada yang masih ada
batang yang ininya ya, batang yang besarnya kayak itu. Batang besar. Nah ada daun kiri kanan. Jadi yang besarnya itu saya bilang itu bronkus, nanti yang cabangnya itu bronchiolus. Nah yang garis-garis yang kecil bilang di dalam daunnya, itu kan ada titik-titiknya nih. Bu kasih titik, saya kasih titik-titik pakai spidol. Nah ini kamu anggaplah alveolus. Atau kalau enggak kita bikin ini kalau mau tahu gimana sih cara kita pada saat kita ngambil napas dia mengembang atau dia mengempis, pakai apa Mbak bikinnya tuh pakai balon. Balon kan ada pipet, balon nanti ditarik. Nih kalau misalnya dia lagi bernapas seperti ini nih bentuk paru-paru kita, kalau enggak seperti apa gitu. Nah kalau sekarang ini karena teknologi udah maju kan, jadi kebanyakan yang manfaatin teknologi, misalnya cari di YouTube videonya seperti apa sambil dijelasin. Kalau buat misalnya buat asesmen, buat latihan. Sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Pakai Quizzes bisa, waktu yang pandemi kemarin pakai Quizzes. Kalau Kahoot, Quizzes kan dia online kan. Kita harus bawa anak-anak harus bawa handphone, bawa apa. Nah, di sini waktu sudah selesai pandemi, kan anak-anak tidak diperbolehkan lagi menggunakan handphone kan. Jadi ada ini nih di Quizzes itu kan ada yang bisa paper mode. Jadi menggunakan metode kertas dia bisa. Jadi yang bawa HP itu cuma gurunya aja. Bawa HP, modal HP, kuota kita sendiri, laptop kan, sama proyektor. Anak-anak cuma dikasih barcode. Jadi mereka nanti ada pilihan ganda, tinggal mereka pilih nih. Di barcode itu kan ada A, B, C, D. Jadi kalau jawabannya A, yang A di atas. Kalau yang B di atas. Jadi lebih menarik kayak gitu. Jadi ada sekarang perpaduan antara manual dan juga teknologi. Ada teknologi. Nah kalau di sini saya lebih ke yang paper mode tadi, lebih ke sana pakai. Atau kalau enggak kemarin itu ada yang pakai Educaplay kemarin pernah juga pakai yang word wall kemarin itu pakai. Jadi anak-anak kita pura-pura dia mencet papan tulis kan ya, seret ada soalnya, senang asik mereka belajarnya. Jadi anak-anak itu lebih semangat tuh Bu ya. Jadi kalau kita persingkat Bu ya, perbedaannya itu lebih ke sana Bu ya, lebih ke yang awalnya menganalogikan menggunakan bahan-bahan sekitar, sudah ke menggunakan teknologi, tapi masih tetap bahan-bahan sekitar masih tetap digunakan karena kan banyak hal yang bisa kita peroleh sih Mbak sebenarnya dari alam sekitar kan. Jadi lebih ke setidaknya ada perpaduan teknologi Bu ya. Jadi jangan sampai mereka nggak tahu kalau ini itu aja kemarin di kelas yang sekarang saya pegang ternyata belum pernah menggunakan infocus. Jadi kebetulan kan saya punya infocus nih Mbak Jenny. Jadi saya bawalah apa Bu, dia bilang kayak gitu. Sini bilang kita belajar pakai ini. Jadi saya nilai, wih katanya kayak layar tancap Bu. Gitu. Iya yang lucunya itu waktu lihat kan ada yang berputar kan di bagian infocus, dilihatin, wih Bu katanya ada kipasnya di bagian dalam. Jadi saya itu ada lucu atau kayak mana. Jadi salah satu momen lucu Bu ya. Iya jadi momen lucu sama anak-anak. Jadi ketawa kan ini dijelasin lah ini seperti ini seperti apa kan dijelasin. Mereka juga kan seneng kan belajarnya seperti apa. Kemudian di awal-awal sebelum saya menggunakan infocus kan mereka nih ada yang sudah punya laptop, ada yang punya komputer di rumah, ada yang enggak nih. Nah jadi waktu itu belajar tentang suku, kalau salah tentang keanekaragaman suku, kemudian makanan apa kita pakai itu kan. Saya taruh laptop saya tuh di situ, jadi dikasih lembar kerja, ada beberapa. Saya suruh kita mau menjodohkan, saya suruh cari nih, mereka cari di laptop. Jadi ini anak-anak itu, wih katanya kayak mana Bu belajar jadi diajarin lah, oh ini seperti ini, mencetnya seperti ini, megang kursusnya seperti ini, diajarin anak-anak. Jadi lebih istilahnya tuh kalau jadi lebih bermakna kayak gitu. Selain menyenangkan, pembelajaran jadi lebih bermakna. Anak-anak juga lebih enjoy anaknya lebih enjoy. Tapi memang di awal mindset mereka itu yang namanya belajar itu nulis saja kerjaannya itu. Nah kalau kita diajak kayak main itu belum belajar itu namanya. Di awal itu pasti saya ditanya, pernah matematika kan saya tempelin tuh di dinding di dinding bukan di dinding Mbak, di tiang di tiang kelas itu. Nah kan saya bagi kan. Waktu itu belajar tentang benda cair, benda tentang zat padat, cair, gas. Gambarnya saya ini sebarin kemarin kan, disuruh ngambil tempel kayak gitu. Nah situ sudah itu dijelasin, sudah kita tanya jawab dan sebagainya, bisa nih mereka. Ada nyeletuk, Bu
kapan kita belajarnya? jadi sama kayak analogi makan Bu ya. Orang Indonesia itu kalau belum makan nasi belum makan. benar. Gitu, ya? Iya. Jadi kayak gitu mereka. Saya bilang ini berarti mau sering ini kan. Jadi mereka tuh kalau nggak nulis, nggak duduk, nggak baca buku, nggak baca yang buku tema tadi, itu bukan belajar. Jadi Bu, sebenarnya kalau kita simpulkan salah satu pemahaman karakter itu adalah termasuk diterapkan pada media pembelajaran. Iya, bisa. Dari media pembelajaran. Proses pembelajaran. Bisa, kan pada saat proses pembelajaran kita bisa lihat kolaborasinya seperti apa, kan anak-anak itu kan mandirinya. Kemudian dari situ kan bisa kelihatan Mbak pada saat kita kerja kelompok kan kreativitasnya kelihatan. Kemudian beraninya tadi. Iya. Oh iya Bu, sejauh mengajar yang sudah 18 tahun. Tentu pada saat dari swasta pindah ke P3K, kemudian sekolah mengajar di sekolah negeri. Ada perjalanan Bu, ada prosesnya. Kalau boleh tahu gimana Bu prosesnya? Bisa jadi PNS itu ada ceritanya tentunya, gimana itu? Apa ya? Kenapa tiba-tiba beralih? Ya mungkin bisa dikatakan masalah internal tapi di yayasan, bukan di dalam sekolah. Iya, bukan di lingkungan sekolah, ada di yayasan lah. Kan kita kan yayasan kan. Ya sudah udah kurang kondusif lah kayak gitu. Nah, jadi kan ya kita harus milih tetap bertahan atau cari tempat baru gitu, cari suasana baru. Jadi kemarin juga sempat ngobrol juga kan sama teman-teman yang lain yang memang sudah duluan kan, sudah PNS, konsultasi juga sama suami yang jelas itu. Iya, izin dulu sama suami, sama orang tua, ya sama orang tua kan, sama orang tua saya, sama mertua juga kan sempat konsultasi dulu gimana. Saya tuh gini-gini dijelasin lah, gimana sih sekarang kondisinya di situ seperti apa. Sebenarnya kalau mau jujur sayang sih Mbak sebenarnya. Ninggalin itu sayang. Cuma ya karena itu tadi ya mau tidak mau hidup tetap berjalan. Iya. Walaupun pas datang sini, waduh. Jadi sahabat rumah di rumah, Bu Lula itu tentu punya cerita ya, yang tentu bisa kita petik. Jadi salah satunya adalah walaupun kita sayang akan sesuatu Bu, tetap diri kita sendiri yang harus kita sayang Bu. Pada akhirnya hidup tetap berjalan. Harus berjalan. Kalau Ibu kan udah jadi seorang guru P3K yang tentunya akan ada jenjang karir ke depannya, entah apapun itu. Apakah seorang Lula tetap ingin menjadi guru seperti ini, ya mengajar di kelas, ataukah ada rencana yang lain Bu, seperti jenjang karir berikutnya? Kalau buat saat ini belum kepikiran Mbak mau jenjang karir. Iya, lebih karena kalau jadi guru kan lebih apa ya? Istilahnya lebih berwarna jadi Mbak. Karena kan waktu masuk kelas anak-anak itu tiba kan berbeda-beda anak-anak juga. Kan setiap tahun kan beda anak-anak. Kemudian dapat anak ada yang ngeselin, kadang apa. Terkadang dari rumah itu kan kita udah misalnya ada masalah, tapi pas datang karena lihat tingkah anak ada yang lucu, ada yang apa hilang kayak gitu masalahnya. Mood kita tuh kadang-kadang loh Bu. Iya. Yang mengisi ulang, mengisi daya. Benar. Jadi waktu masuk itu nanti lihat apalagi kan datang biasanya tiap pagi nih Ibu Lula langsung kayak apalagi kemarin kan saya sempat nggak ada masuk 2 hari kan beneran mertua lagi sakit kan kemarin itu jadi mau nih pas datang tadi Ibu Lula datang katanya. Iya jadi saya pas datang kenapa saya bilang gitu padahal seneng kan kalau Ibu nggak masuk kalau Bu dia bilang kayak gitu. Kalau momen deh Bu sejauh pengalaman mengajar ini baik itu di swasta maupun di negeri pasti ada momen yang Ibu tidak terlupakan. Pasti ada kejadian atau mungkin kebanggaan tersendiri terhadap anak yang Ibu ajar. Apa itu? Kalau momen banyak sih Mbak sebenarnya. Pasti banyak. Di 18 tahun mengajar banyak Mbak. Kalau yang momen cuman yang paling berkesan sebelum saya ninggalin ini SD yang lama kan. Kita sempat berkolaborasi kan kebetulan kita ikutan lomba nih Mbak. Ikutan lomba kan kita ada tim nih ada 5 waktu itu ya.
berlima dan semuanya sudah keluar semua. Udah lulus P3K semua. Udah, jadi kelima-limanya pun udah. Lima-limanya sudah nggak ada Lomba. semua. Yang dari kita dibilangin zero sama guru-guru yang lain dibilangin zero, nggak ada apa-apanya. Akhirnya kita bisa buktiin kalau kita bisa kemarin itu sampai alhamdulillah sampai Jadi kita tembus apa-apa. nasional ya. Sampai tembus nasional dan anak-anaknya juga ya bikinnya tuh kita bikin buat itu lomba. SD lama itu Bu, ya. Ya di SD lama sebelum 2021 kan saya kan 2022 kan P3K-nya 2021 itu kenangan terakhir yang paling mengesankan karena dari yang nggak dianggap orang apa-apa yang selalu dibilang nol nggak ada apa-apanya kayak gitu. Nah kalau misalnya lomba tuh dia bilang selalu kalah terus, jadi yuk bilang waktu itu kan kita buktiin nih kalau ternyata kita bisa kan. Nah, jadi buktiin alhamdulillah waktu itu kita sudah sampai tingkat nasional sih menang dapat juara 1. Lomba apa itu Bu? Kalau boleh tahu? Lomba Denko kemarin, Denko tingkat nasional. Apa itu Bu? Jadi dia tuh kayak bikin proyek kayak gitu Mbak. Jadi bikin proyek, jadi kita bikin suatu alat kayak gitu bikin alat. Nah, namanya tuh alat pendeteksi kesuburan tanah. Jadi kita menggunakan kayak paralon, kemudian bola lampu. Jadi dengan menggunakan alat itu kita bisa ngecek nih tanah ini kira-kira subur apa enggak gitu. Nah, bagus apa enggak kalau mau dijadiin ini mau dibuat apa? Mau ditanemin. Alhamdulillah waktu itu lolos sudah sampai ke tahap nasional. Waktu presentasi kan ngajarin anak itu presentasi dan sebagainya dari 34 provinsi udah dapat juara 1. Alhamdulillah Bu, terbukti. Jadi momen yang inilah Yang jadi yang karena yang kemarin pembinanya juga saat itu. iya kita berlima kemarin yang ngerjain berlima, yang kalau pulang itu bikinnya itu kadang jam 10 malam, jam 11 malam dari sana dari sekolah baru pulang. Tapi tidak ada perjuangan yang sia-sia Bu. Iya, Semuanya ada hasilnya Iya. semua. Tidak ada usaha yang itu hasilnya itu kan tidak dari usaha. Oh iya Bu, tentu sahabat rumba di rumah sekarang ada yang lagi mau proses, entah lagi mengajar swasta, entah lagi honorer, entah lagi kuliah FKIP mungkin. Bagaimana motivasi dari seorang pemula agar teman-teman di rumah ini enggak nyerah gitu, tetap berjalan, tetap meraih cita-cita mereka. Gimana ya? motivasinya Bu? Tetap deh nih. Yang jelas itu kalau kita sudah terjun jangan jangan takut untuk terus mencoba suatu hal yang baru kayak Mbak. Karena kalau misalnya kita sekali gagal kita sudah down itu nggak dapat apa-apa nanti. Jadi kalau misalnya kita jatuh maju lagi terus jalan lagi maju, kalau jatuh bangun lagi iya. Kemudian kalau misalnya di awal-awal yang jelas itu coba untuk memahami karakter anak didik kita di awal, jadi biar bisa membantu meringankan pekerjaan kita kayak gitu. Kalau misalnya kita tidak paham karakter anak agak susah. Terutama selain karakter anak, kan kita tuh kalau jadi guru selain anak orang tuanya juga nih. Iya, jadi dua-duanya. Ada istilahnya tuh harus ada kolaborasi antara guru sama orang tua tadi, adanya komunikasi lah ya, ada komunikasi. Jadi sahabat rumah di rumah bisa kita ambil kesimpulan ya, kalau selamilah apapun yang sedang kau jalani sekarang, karena nggak mungkin tidak membuahkan hasil ya. Masih kerja keras akan membuahkan hasil. Benar sekali itu Bu. Hari ini udah ngobrol sama Bu Lula, untuk motivasinya banyak sekali, tidak cuma 1, 2, 3 yang bisa kami ambil sebagai kaula muda tentunya. Terima kasih Bu Lula. Sama-sama Pak Jenny. Hari ini dan juga sahabat rumah di rumah, semoga di sini apapun yang kami obrolkan ini dapat menginspirasi sahabat rumah di rumah dan juga memotivasi untuk menjadi seorang yang mental baja ya. Benar. Kuat menghadapi kehidupan ini tentunya. Baik teman-teman dan sahabat rumah di rumah, saya Jenny dan Bu Lula kami undur diri hari ini.
Terima kasih dan jangan lupa untuk like video Lula sebagai dukungan menjadi guru SD favorit se-Kota Palembang tahun 2024. Terima kasih, sampai jumpa, salam Rumba.